Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we are going to the third part of the video about kisi-kisi ujian madrasah. Kita bedah satu persatu. Kali ini kita ke materi announcement. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, langsung saja. Announcement itu apa? Announcement itu adalah pengumuman. Bahasa Indonesianya adalah pengumuman. Jadi nanti ada dua juga yang dikeluarkan berdasarkan kisi-kisi indikatornya ini. Yang pertama adalah disajikan sebuah pengumuman di sekolah. Jadi pengumumannya tentang di sekolah. Siswa dapat menentukan tujuan penulisan teks dengan benar. Jadi tujuan yang ditanyakan. Nah, pertanyaan tujuan itu yang bagaimana? Banyak sekali, ada purpose, tujuan. What is the objective? Itu juga tujuan. Nah, kebetulan di sini contohnya the text is written to. Teks itu ditulis untuk. Berarti ini juga menanyakan tujuan. Ada beberapa di sini yang namanya pengumuman itu menginformasikan. Jadi sebenarnya ditebak dari depannya saja sudah ketemu, itu menginformasikan. Tetapi kita juga harus hati-hati karena di sini kita ada juga yang explain sama tell. Explain itu menjelaskan, tell itu memberitahu. Nah, ini bisa juga kadang isinya juga betul. Kadang dikasih depan inform tapi isi belakangnya juga salah. Itu juga perlu kita baca juga dalam pilihannya. Maka dari itu kita lihat sekilas dulu di sini tentang pengumumannya. Nah, ini pengumumannya important, penting for grade 7 and grade 8 student, untuk murid kelas 7 dan 8. Attention, perhatian. March has come. Bulan Maret telah datang. It is a special month. Ini adalah bulan yang spesial. The storytelling competition, kompetisi atau lomba bercerita will be held, akan diadakan as usual, sebagaimana biasanya, as usual. Go and get it, join now. Mari bergabung sekarang. There are interesting prizes, ada hadiah-hadiah yang menarik. For the 3 best winner, untuk 3 best winner, untuk 3 pemenang terbaik. Practice your English, praktekkan bahasa Inggrismu, and enroll, daftarkan for the competition soon, dan daftarkan ke kompetisinya segera. Nah, terus registration, pendaftarannya Kamis Nia jam 8 sampai jam 12, Monday until Friday sebelum tanggal 20 Maret. Nah, ini isinya secara sekilas. Nah, kita lihat satu persatu pilihannya. Explain the readers about how to join storytelling competition. Nah, ini yang dipilih adalah, kalau tujuan ini berarti yang paling umum, yang paling bisa mencakup semua. Jadi kalau ini sebenarnya juga benar, menjelaskan pembaca tentang bagaimana mengikut kompetisi telling story. Ikutnya kan juga dijelaskan di sini. Jelaskan tadi, suruh registrasi ke ini jam ini. Tetapi kurang mewakili karena itu hanya. Nah, terus ask the readers to advertise, ini sudah jelas salah karena ask the readers meminta pembaca untuk advertise, untuk mengiklankan. Jadi pembaca bukan untuk mengiklankan, ini kan diberitahu, jadi nggak usah dibaca terusnya, pasti salah. Nah, terus yang kenapa salah? Tell the readers about the prizes for the winner, menceritakan, memberitahu kepada pembaca tentang prizes. Tadi apa? Prizes itu dari kata prize, itu hadiah untuk pemenang. Padahal di sini ada there are interesting prizes for the 3 best winner. Hanya diungkapkan hadiah yang menarik begitu aja, tidak menceritakan secara detail hadiahnya. Jadi ini kurang tepat juga.
Nah, kenapa yang paling tepat adalah C? Karena inform the reader about the storytelling competition. Ini mewakili semua, menginformasikan kepada pembaca tentang kompetisi telling story. Jadi ini yang benar. Dan kata kuncinya tadi kalau announcement itu berarti menginformasikan. Nah, itu. Kita kembali lagi ke indikator dari kisi-kisi. Di sini tertulis disajikan sebuah teks pengumuman yang sama, siswa dapat menentukan rincian informasi dalam teks yang benar. Rincian ini agak rumit, berarti biasanya rincian berarti harus jelimeti isi dari announcement ini, pengumuman ini. Nah, kebetulan ini contoh soalnya seperti ini. From the text we can conclude, dari teks kita dapat conclude, menyimpulkan. Nah, menyimpulkan itu berarti harus paham dari teksnya itu. That the competition, bahwa kompetisinya is held, dilaksanakan atau diselenggarakan. Nah, wah, ini pilihannya tidak ada di teks semua. Ada bi-weekly. Bi-weekly itu 2 mingguan, 2 minggu sekali. Annually itu setahun sekali, tahunan. Monthly itu tiap bulan. Weekly itu setiap minggu. Kenapa di sini bisa memilih annually? Dari mana petunjuknya? Kita lihat dari sini tadi. March has come. Jadi di sini tidak ada yang tertulis annually. Kita harus bisa menyimpulkan dari informasi yang ada di announcement tersebut ini. Di March has come, bulan Maret telah datang. Nah, ini biasanya it is a special month. Ini adalah bulan yang spesial. Nah, ini bisa mengecoh. Nah, kata-kata month di sini bisa-bisa kita memilih monthly karena di sini ada month. Monthly tadi tiap bulan. Padahal ini kita lanjutkan dulu. The story competition will be held as usual. Jadi as usual. Tadi apa? As usual, seperti biasanya. Berarti seperti biasanya itu berarti di bulan Maret. Tidak di bulan Maret, April, Mei, berarti tidak per bulan. Nah, ini kata-kata month di sini adalah bisa mengecoh, padahal ini memberi informasi bahwa itu special month. Jadi Maret itu special month, biasanya diadakan kompetisi bercerita. Jadi berarti kalau special month-nya bulan Maret berarti diadakan setahun sekali, tidak tiap bulan sekali, karena tiap bulan Maret saja. Makanya jawabannya adalah annually, tiap tahun. Itu saja pembahasan kita kali ini tentang announcement. Semoga bisa dipahami, bermanfaat. Kita lanjutkan untuk part-part materi-materi selanjutnya di video selanjutnya. Oke, see you. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Kita lanjutkan di video selanjutnya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.